Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bagi teman-teman semuanya di channel kita di sini, yaitu Ibnu Swot, Ibnu Sani Wijaya obrolan terkini. Ya, baiklah ya. Di sini untuk teman-teman slotter semuanya, pembelajaran kali ini itu adalah mengenai konsep probabilitas. Di sini materinya adalah mengenai konsep dari probabilitas. Ya, berbicara tentang probabilitas ini adalah sebuah peluang. Nah, di sini untuk konsep dari probabilitas itu sendiri, ya, itu sudah jelas bahwa probabilitas merupakan pemahaman dari sebuah teori peluang, ya, di mana di dalam teori peluang ini ada kaitannya ke dalam khususnya statistika yang sebelumnya sudah dipelajari. Nah, di sini ya, untuk menarik sebuah kesimpulan dari sebuah ketidakpastian, maka jelas ini dibutuhkan yang namanya teori peluang. Oke ya, dalam bentuk probabilitas. Nah, dalam sini ya, ini dikatakan atau gambaran dari probabilitas itu kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau hasil yang diharapkan dari sejumlah peristiwa atau hasil yang diharapkan. Nih, ini gambaran dari probabilitas. Jelas di dalam teori probabilitas itu menghitung kemungkinan timbulnya gejala yang diharapkan dalam sebuah variabel populasinya. Nah, jadi dikatakan dengan yang namanya probabilitas di sini menurut David Hume, ya, apabila dipergunakan argumen yang disusun atas dasar pengalaman diri kita di masa lampau sebagai dasar pertimbangan, maka di sini difungsikan untuk membuat sebuah ramalan di masa mendatang. Nah, maka argumen tadi itu hanya merupakan sebuah kemungkinan atau sebuah prediksi. Jadi probabilitas ya atau peluang dikatakan tadi adalah suatu ukuran ya, yang dimana tentang kemungkinan sebuah peristiwa atau event tadi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu dikatakan probabilitas. Misal contohnya ya, salah satu contohnya kita ingin melamar sebuah pekerjaan yang ingin kita lamar atau ingin kita masukin dalam lamaran tersebut itu adalah sebagai salah satu institusi pemerintah atau pegawai negeri sipil, nah, atau kita sebagai CPNS. Ini luar biasa untuk CPNS, pastinya sangat besar, banyak ya para peminatnya. Namun kita juga harus bisa memprediksi berapa besarnya peluang yang akan masuk ke dalam ya institusi tersebut. Nah, itu teman. Sebagai rumus dasar ya, di sini saya jelaskan sebagai rumus dasar dari probabilitas, yang dimana rumus dasar dari probabilitas itu adalah ya P, ya I-nya adalah eventnya, di sini adalah pembagian dari X berbanding dengan N. Apa itu dari masing-masing? P itu adalah peluang yang akan dicari, I itu adalah event ya atau kejadian. Nah, kemudian X yang dimasukkan di situ itu adalah jumlah kejadian yang diinginkan atau bisa dikatakan peristiwa. Sedangkan N yang di bawah itu adalah keseluruhan kejadian yang terjadi. Ada 3 hal yang penting di dalam sebuah probabilitas. Yang pertama adalah eksperimen, kemudian outcome-nya, kemudian ketiga event-nya. Ya, event itu seperti apa? Ya, di sini eksperimen, ya bagaimana kita melakukan pengamatan paling tidak sedikitnya 2 peristiwa yang akan
amati. Nah, beberapa aktivitas itu akan memungkinkan timbulnya peristiwa tersebut tanpa memperhatikan peristiwa yang mana yang akan terjadi. Itu. Kemudian outcome, kira-kira hasil dari percobaan atau eksperimen tadi seperti apa, dan baru ada event. Ya, pendekatan dari probabilitas itu ada 3 pendekatan di dalam konsep probabilitasnya, ya, dalam menentukan nilai-nilai probabilitas. Yang pertama pendekatan klasik, kemudian yang kedua pendekatan frekuensi relatif, dan juga yang ketiga pendekatan subjektif. Nah, pendekatan klasik di sini dikatakan adalah didasarkan pada sebuah peristiwa yang mempunyai kesempatan yang terjadi sama besar atau equally likely. Nah, ini dikatakan dengan yang namanya pendekatan klasik. Ya, peristiwa tersebut dinyatakan sebagai rasio, ya, antara jumlah kemungkinan hasilnya tadi dengan total kemungkinan hasil. Nah, ini kalau di dalam sebuah rumus pendekatan klasik, rumuskan seperti ini, ya, untuk mencari probabilitas atau peluang dari suatu peristiwa tadi, itu dicari terlebih dahulu jumlah kemungkinan hasilnya yang nantinya akan dibandingkan dengan jumlah total kemungkinan hasil. Itu dengan jumlah dalam pendekatan klasik, ya. Ya, kalau di dalam sebuah rumusnya masukkan seperti ini. Dan peluang bahwa akan terjadi B adalah plus sekian peluang. Contoh, ya. Nah, ini contohnya. Pelamar pekerjaan terdiri dari ada 10 orang pria, yang dimana di sini kita ambil sebagai variabelnya A. Kemudian 15 orang wanita, itu variabelnya B. Jika yang diterima hanya 1 orang, maka berapa kira-kira peluang dari wanita? Peluang dari wanita bisa diprediksi pastinya, ya. Bisa kita masukin rumus tadi, bahwa untuk pencarian peluangnya tadi, berarti kita mencari A-nya itu berapa. Maka jumlah total dari peluang peristiwanya dengan keseluruhannya, nah, itu akan dibandingkan. Nah, dapatlah ya dari 15, ya, jumlah total dari wanita, karena yang dicari adalah wanita, ya. Kemudian dibandingkan dari pria, baru dijumlahkan dengan wanita kembali. Dan dapatlah peluang dari kemungkinan itu adalah ya 3/5 untuk mengatakan tadi. Kemudian ada pendekatan relatif, ya. Ini adalah besarnya probabilitas suatu peluang yang tidak dianggap sama, ya. Tetapi dalam hadis ini itu tergantung dari suatu peristiwa yang terjadi, dari keseluruhan peristiwa. Ya, dalam hadis ini untuk pendekatan relatif itu dinyatakan dengan rumus seperti ini, ya. Untuk mencari probabilitas kejadian relatifnya, jumlah peristiwa yang terjadi itu dibandingkan dengan jumlah total percobaan kegiatan. Oke, contoh, ya, kita contoh aja langsung, ya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 5 orang karyawan akan terserang flu pada musim dingin. Apabila lokal karya diadakan di puncak, ya, Bogor, berapa probabilitas atau peluang terjadi 1 orang yang terjangkit flu dari 400 orang karyawan peserta tadi? Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa ternyata dari peserta yang mengikuti lokakarya di puncak, ya, itu ada diantaranya itu terserang flu, sakit flu, ya. Ya, kalau ada dikatakan penyakitnya itu apa ya, sinusitis, sinus gitu, ya, tidak bisa dingin. Nah, maka di sini dalam soal tersebut kita memprediksi atau memberikan peluang kira-kira yang terjadi 1 orang sakit flu dari 400 berapa banyak. Nah, ini dia, ya. Kita lihat peluangnya di sini, ya, maka didapatkan ternyata 1 orang itu akan berbanding 80 dari 400 tadi. Jadi kalau 400 kemungkinan banyak, ya, dari 5 orang karyawan yang akan. Jadi perbandingannya cukup besar.
Kemudian yang ketiga adalah pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif di sini besarnya suatu probabilitas didasarkan pada penilaian pribadi, dan di dalam kesini dinyatakan dalam sebuah derajat kepercayaan. Biasanya ya penilaian subjektif ini diberikan terlalu sedikit, tidak adanya informasi yang diperoleh berdasarkan dengan keyakinan. Ya, dikatakan dalam hadis tadi, teori peluang tadi ya didapatkan dalam sebuah teori peluang ini, setidaknya bilangan nyata yang disebut biasanya dengan peluang, dan nilainya itu biasanya dari 0 sampai 1 ya. Ini kalau misalkan dilihatkan kemungkinan mempunyai kesempatan yang sama dengan penggunaan rumus peluang kejadian tadi. Nah, ini dia yang dimasukkan. Oke. Nah, contoh soal ya supaya bisa lebih memahami untuk teman-teman semuanya ya, teman-teman shooters. Ya, kalau misalkan nanti ada yang mau tanya atau mungkin apa, silakan aja langsung di komen aja nanti ya di bagian bawah. Hitunglah peluang memperoleh kartu hati bila sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Kita tahu ya, kartu itu banyak ya ininya. Maka di sini yang ditanyakan adalah memperoleh peluang kartu hati. Jumlah dari kartu tadi itu kita ambil sebagai n banyaknya kartu ya kan, atau banyaknya peristiwa atau event tadi. Ada 52 misalnya, 52 kartu, dan diantaranya ada 13 ya, hati. Maka peluang dalam memperoleh kartu hati tadi, maka dibandingkanlah antara peluang kartu hati tadi dengan banyaknya semua total jumlah kartu. Maka akan didapatkanlah 1 berbanding dengan 4. Oke, di dalam probabilitas ada juga yang namanya joint probability. Nah, ini dia ya. Joint probability ini adalah probabilitas dari A yang bagian dari B, misalnya disebut dengan probabilitas bersama. Untuk dua peristiwa A dan B tadi itu merupakan salah satu irisan dalam sebuah ruang sampel. Ya, kalau bisa digambarkan, maka dia seperti ini ya irisannya. Dalam mempelajari hukum probabilitas ya, akan dibahas hukum penjumlahan dan namanya hukum perkalian. Kalau hukum penjumlahan ya, di sini ada yang dimana peristiwa saling lepas dan ada peristiwa kejadian bersama, disebut dengan mutual eksklusif dan juga non mutual eksklusif. Oke, jadi di sini ada yang saling meniadakan ya, ada yang dimana ya saling tidak meniadakan. Nah, apabila terjadi suatu peristiwa, maka peristiwa lainnya tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Ini yang dikatakan saling meniadakan. Ya, maka dengan menggunakan rumus dia akan menjadi irisannya terpisah. P atau peluang probabilitas tadi A atau mungkin B. Maka di sini akan terjadi A dengan peluang A dengan peluang B itu akan dijumlahkan. Oke, contoh ya, misalnya seperti ini, probabilitas untuk keluar mata 2 atau mata 5 dalam sebuah dadu berapa kira-kira? Nah, maka kita lihat, oh ini berarti saling meniadakan antara mata dadu, ini kita bicara mata dadu dengan mata dadu ya, mata 2 dengan mata 5. Maka dalam jumlah dadu itu terdapat 6 ya, terdapat 6 dadu. Maka peluang yang didapatkan dari ini tadi itu peluang 2 tambah dengan 5. Maka di sini akan dibagi 1/6. Nah, maka peluangnya akan terbagian dari itu. Nah, 1/2 dibanding dengan 6. Itu peluangnya. Oke, kemudian yang berikutnya, yang kedua tadi ada yang namanya non mutual eksklusif ya, kejadian bersama. Ya, kejadian bersama ini peristiwa yang dimana 2 peristiwa atau lebih dapat terjadi secara bersama, tetapi tidak selalu bersama-sama. Rumus penjumlahan untuk kejadian saling meniadakan tadi ada 2 kejadian. Ada kedua kejadian atau mungkin yang kejadian yang lain, 3 kejadian dan seterusnya. Kalau 2 kejadian, maka rumusnya yang digunakan ini dia ya. Ini rumus yang digunakan dengan yang namanya 2 kejadian.
Kalau dengan menggunakan yang namanya 3 kejadian, maka dia akan dapat sebuah peluang 3 kejadian. Ini lihat 3 kejadiannya ya. Ini ada kejadian P, ya ada PA, PB, dan PC. Maka dikurangin bagian dari irisan B atau mungkin dari AC dan seterusnya. Ini 3 peluang tadi, 3 kejadian. Oke, maka kalau dirumuskan irisannya A digampangkan dari bagian B di tengah ini. Ya, itu yang namanya dari khususnya kejadian non mutual eksklusif. Contoh join probability tadi, ya ini masih bermain dengan kartu ya. Saya sebenarnya nggak mau yang bermain kartu, tapi ya sudahlah karena ini kartu, judulnya lebih gampang ya untuk sebagai contohnya. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi. Tentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu hati atau kartu bergambar. Ya, kartu bergambar sini yang kita tahu pastinya ya, yang kalau udah tahu kartu itu cuma hanya ada 3, King, Queen, and Jack, ya, atau G, K, Q gitu ya. Jadi kartu selain Joker, nah ini. Jadi kartu itu yang dimana akan digunakan yang namanya joint probability. Bagaimana penyelesaiannya? Maka di sini banyaknya kartu, total keseluruhan kartu tadi itu berjumlah 52 kartu. Dari 52 kartu, banyaknya kartu hati ya dengan nilai A itu 13 peluangnya. Nah, tadi kan seperti tadi sudah dibilang juga sebelum soalnya. Kemudian di sini berarti jumlah kartu bergambar ya, karena tadi ada King, Queen, and Jack, maka di sini karena tadi kartunya ada 4 ya di dalam kartu M itu ya, ada hati, kemudian keriting, kemudian apalagi ya segitiga terlukis, kemudian apalagi gitu. Skop ya kalau nggak salah, tapi itu yang namanya beringin ya, saya nggak tahu apa namanya. Intinya di dalam bergambar ya, dalam kartu tadi, kartu remi itu terdapat ada 4 ya seri motif yang didapatkan dalam kartu tersebut. Nah, di sini akan diambil dalam kartu bergambar itu di antara 4 motif tadi itu ada 12 kartu yang King, Queen, Jack tadi. Nah, di sini ya kartu hati dan kartu bergambar dapat terjadi bersamaan. Bisa saja King hati, bisa saja Queen hati, ataupun Jack hati. Sehingga dapatlah sebuah rumus peluang probability-nya A dan B itu tidak saling lepas. Maka A bagian dari B. Peluang terambil dari kartu tapir adalah ya dapat sebuah rumus, maka didapatkanlah peluangnya ya, peluang A dengan peluang B itu akan dikurangi dengan peluang A yang merupakan tidak saling lepas dari peluang B yang 3 tadi. Maka dapatlah di sini dari rumus tersebut dapatlah hasilnya itu 11 berbanding 26. Nah, ini ya dari khususnya contoh dari joint probability. Adapun sifat peluang, ini ya rumus-rumus dari sifat peluang dari sebuah probabilitas. Nih, teman-teman bisa lihat rumusnya masing-masing tadi. Oke, ya. Kemudian ada tadi joint probability penjumlahan, ya. Kemudian kita lihat joint probability perkalian. Peluang saling kejadian saling bebas, ya. Di dalam sebuah hukum perkalian ada yang namanya independent probability. Dalam independent probability, ya, ini terdua kejadian A dan B itu saling lepas atau saling bebas. Jika muncul kejadian A tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian B, untuk A dan B saling bebas, peluang bahwa A dan B tidak terjadi bersamaan. Maka di sini adalah, nah ini dia rumusnya, ya. Peluang kejadian saling bebas contoh. Nah, ini yang tadi ya, yaitu joint probability untuk perkalian yang independent probability ya. Contohnya pada percobaan pelemparan 2 buah dadu ya, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada kedua dadu. Yang dicari berarti bagaimana munculnya angka genap pada dadu tersebut pertama, kemudian angka ganjil prima di dadu keduanya.
Misalnya kita ambil ya peluang A tadi adalah sebuah kejadian muncul angka genap, kemudian peluang B-nya adalah untuk angka ganjil. Maka dadu pertama tadi diambillah ya dari angka dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita ambil genapnya 2, 4, 6. Berarti 3 berbanding 6. Nah, itu dapat dalam peluang A. Kalau angka ganjil atau primanya ya, munculnya angka ganjil prima pada dadu kedua itu ada 3, 5, maka dapat peluangnya adalah 2 banding. Oke. Nah, karena kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka keduanya disebut kejadian bebas. Nah, ini dikatakan dalam peluang tadi, sehingga peluang munculnya A, kejadian A dan B tadi adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Ya, maka peluang jadi kejadian A yang merupakan munculnya dalam kejadian B, A dan B tadi sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Maka dapatlah 3 banding 6 dikali dengan peluang B nya itu 2 banding 6. Maka 1 banding 6. Ya. Kemudian joint probability hukum perkalian yaitu conditional probability, yaitu peluang kejadian bersyarat. Ya, dalam di sini maksudnya adalah probabilitas suatu peristiwa yang akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Berarti peristiwa B terjadi dengan syarat A-nya sudah terjadi. Kalau kita mau mencari peristiwa B, berarti syarat yang utamakan dalam khusus yang conditional probability adalah peluang peristiwa A telah terjadi terlebih dahulu. Maka didapatkan sebuah rumus peluang tadi, ya, ini ya. Peluang A dan peluang B sama dengan peluang A kali PLB, atau ini dapat rumusnya peluang B dikali dengan peluang A irisan dari khususnya B. Ya, ini contoh dari conditional probability. Contohnya ya, 2 kartu ditarik dari satu set kartu bridge. Peluang untuk tertarik dari keduanya adalah sebagai berikut. Maka kita cari dari peluang kartu as pertama, yaitu 4 ya, dibandingkan dari ya jumlah kartunya. Berarti dari 4 itu akan terjadi ada 4 berbanding 52. Peluang pertama, peluang as pertama. Peluang as kedua dengan syarat as pertama ini tadi harus sudah tertarik dulu, adalah 3 banding 51. Oke, berarti kurang 1, karena dia akan tertarik kan ya. Berarti ini akan berkurang nih 4-nya karena sudah ditarik satu kartu kejadiannya, dan ya jumlah total 52-nya juga akan berkurang 1 karena sudah ditarik satu kartunya. Nah, maka di sini peluang kartu as dan as pertama kejadian dengan peluang kartu as kedua ya dengan peluang kartu as pertama tadi itu masuklah sebuah rumusnya bisa 4. Ya, peluang tadi 4 berbanding 52 itu akan dikalikan dengan 3 berbanding dari 51 tadi. Maka dapatlah kartu tadi berjumlah 12 banding 2, 6, 2, 5, 2. Oke, jadi perbandingannya cukup besar. Ya, saya rasa untuk probabilitasnya cukup dulu ya. Mungkin kalau bagi teman-teman yang ada ingin ditanyakan atau mungkin ada ini ya untuk kesalahan dan ini tadinya, silakan teman-teman nanti komentar di bawah video ini, di bawah deskripsinya. Oke ya, terima kasih. Sekian dulu saya rasa untuk pembahasan dari probabilitas. Nanti di berikutnya, video-video berikutnya saya akan pembahasan probabilitas yang lainnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.